Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi seperti yang kalian lihat di layar, bertemakan interaksi sosial. Nah, mungkin kalian merasa asing nih, apa sih interaksi sosial gitu ya? Kita akan membahas secara rinci mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuknya, juga syaratnya. Seperti kalian lihat di layar, ini adalah gambaran manusia yang sedang berkomunikasi, berbicara satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Kenapa sih kita harus berkomunikasi, terus kita harus berinteraksi dengan orang lain? Jawabannya karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Coba kalian bayangin kalau kalian hidup sendirian di bumi, pasti akan sepi sekali, ya kan? Kalau kamu butuh makan nasi, otomatis kamu harus bercocok tanam sendiri karena tidak ada petani. Kalau misalnya kamu butuh ikan, mau makan ikan, otomatis kamu harus memancing sendiri di sungai ataupun di laut. Nah, karena sulit untuk hidup sendiri, maka manusia perlu manusia lain untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Sekarang pertanyaannya, apa sih interaksi sosial itu? Kita akan bahas ya anak-anak dari pengertiannya terlebih dahulu. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi hubungan timbal balik, saat kalian melakukan aksi maka akan ada responnya. Saat kalian berbicara dengan teman kalian, maka teman kalian akan menimpali. Nah, itu adalah hubungan timbal balik. Seperti itu. Individu dengan individu, interaksi antara individu dengan individu ya berarti satu orang dengan orang lain. Contohnya mungkin kalian berbicara atau ngobrol dengan teman kalian gitu ya. Itu adalah interaksi individu dengan individu. Kemudian individu dengan kelompok. Misalnya guru sedang mengajar di kelas. Guru itu adalah individu dan murid itu adalah kelompok karena jumlahnya banyak. Ini adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Kemudian, kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat pertandingan bola, maka ada dua tim, kelompok A dan tim kelompok B yang sama-sama saling bertarung. Nah, ini adalah contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya, Manchester United dengan Barcelona. Nah, itu kan kelompok MU dengan kelompok Barcelona. Mereka saling berinteraksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ini adalah interaksinya, contohnya seperti ini. Sekarang syarat terjadinya interaksi sosial. Syaratnya hanya ada dua. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Kontak sosial itu maksudnya adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Secara sederhana, kontak sosial itu adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Jadi, saat kamu berinteraksi dengan orang lain, hal pertama yang akan kamu lakukan pasti adalah kontak sosial. Contohnya misalnya kamu berjabat tangan, atau kamu menatap lawan bicara kamu, atau kamu melambaikan tangan kepada lawan bicara kamu. Itu adalah contoh kontak sosial. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya komunikasi itu sering kita lakukan secara verbal dengan cara berbicara dengan menggunakan cara yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Misalnya kamu ngobrol dengan teman kamu membagikan informasi, kamu bercerita kepada teman kamu, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Nah, kalau kamu mau berinteraksi dengan teman kamu, maka ada dua syarat. Yang pertama terjadi kontak sosial dan kemudian ada komunikasi atau pertukaran informasi. Seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai interaksi sosial yang ke arah positif dan juga interaksi sosial yang ke arah negatif.
Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.